Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kemarin masih pada muqaddimah ya. Saya baca ulang lagi muqaddimahnya. Alhamdulillahilladzi ijtaba min safwati ibadihi isabatal haqqi wa ahlas sunnah wa khassahum min baini sairil firaqih bi mazayil lutfi wal minnah. Di sini sudah saya terjemahkan, saya lanjut kepada redaksi berikutnya. Wa afadha alaihim min nuri hidayatihi ma kashafa lahum bihi an haqaiqiddin. Dan Allah menganugerahkan kepada ahlus sunnah atau kelompok yang memegang teguh terhadap kebenaran, menganugerahkan min nuri hidayatihi, dari cahaya petunjuknya, maka syafalahum bihi an haqaiqiddin, sesuatu yang bisa membuka mereka untuk memahami esensi-esensi keagamaan. Wa antaqa alsinatahum bihujjatihi allati qama'ah biha dhalalal mulhidin. Dan Allah memberikan argumentasi kepada mereka sehingga bisa memberangus kesesatan orang-orang yang menentang terhadap ajaran agama, termasuk orang-orang ateis. Wasaffa sarairahum an wasawisis syayatin, dan Allah membersihkan hati mereka dari gangguan setan. Wa tahharah dhamairahum an nazawatiz zairin, dan menyucikan hati mereka dari penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa amara afidatahum bi anwaril yakin, dan memenuhi hati mereka dengan cahaya keyakinan. Hatta tadau biha ila asrari ma anzalahu ala lisani nabihi wa safiyhi Muhammadin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi ajmain, hingga mereka dengan cahaya keyakinan tersebut mendapat petunjuk terhadap rahasia-rahasia sesuatu yang telah Allah turunkan melalui lisan nabinya dan kekasihnya, yakni Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu maka fattala'u ala tariqit talfiq baina muqtadayatish syara'i wa mujabatil uqul. Dari situlah mereka bisa melihat, bisa memerhatikan terhadap cara atau metode penggabungan antara tuntutan syariat dan hal-hal yang diwajibkan oleh akal. Dan hal-hal yang diwajibkan bagi akal. Jadi talfik di sini bukan talfik dalam konsep fikih ya. Talfik maksudnya penggabungan antara wahyu atau syariat, baik itu berupa Al-Quran maupun hadis, wa mujabatil uqul, dan hal-hal yang diwajibkan bagi akal yang berupa melakukan nadhar atau analisis, berpikir, sehingga mengantarkan kepada pemahaman yang benar terkait dengan nusus syariat tersebut. Kemudian wa tahaqqaqu alla mu'anadata baina syar'i al-manquli wal haqqil ma'qul. Dan dengan begitu mereka bisa memastikan bahwa tidak ada gap, tidak ada pertentangan antara syariat yang dinukil dengan kebenaran yang logis. Karena memang kenyataannya tidak ada dan tidak mungkin, absurd, mustahil ya, kalau ada syariat bertentangan dengan akal. Kalau memang akal itu tidak bisa menjangkau, itu bukan bertentangan. Jadi dibedakan antara bertentangan dengan akal tidak bisa menjangkau. Itu dua hal yang tidak sama. Sekali lagi, tidak ada ajaran atau syariat yang diturunkan oleh Allah untuk manusia itu yang bertentangan dengan akal sehat mereka. Tidak ada. Kalau memang hal itu sepintas ada ya, itu sebenarnya bukan bertentangan, tapi lebih kepada akal tidak bisa menjangkau. Nah, ketika akal tidak bisa menjangkau, itu bukan bertentangan.
karena bertentangan dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sekali lagi saya katakan itu dua hal yang berbeda. Wa'arafu anna man dhanna minal hasyawiyah wujubal jumudi 'ala taqlid wa ittiba'id dhawahir ma utu illa min dha'fil uquli wa qillatil basair. Dan mereka paham bahwa dugaan yang dilakukan oleh kelompok hasyawiyah, kelompok hasyawi ini maksudnya kelompok literalis ya, atau tekstualis, dan ini mengena ke siapapun. Artinya tidak hanya fokus atau tertentu kepada satu kelompok. Siapapun dia, dan dari kelompok manapun, dari organisasi manapun, kalau memang pemahamannya terhadap wahyu, baik itu Al-Quran dan hadis itu tekstualis, maka masuk dalam kategori hasyawiyah. Jadi Ahlus Sunnah yang bisa menggabungkan antara muqtadayatus syar'i dan mujabatul aqli, tidak terlalu tekstualis dan juga tidak terlalu overdosis menggunakan akal, apalagi sampai memposisikan akal di atas wahyu. Mereka memahami bahwa dugaan yang dilakukan oleh hasyawiyah terkait dengan wajibnya stagnan ya, atau wajibnya jumud, dan memahami dohir-dohir dari teks-teks keagamaan, mereka tidak didatangkan kecuali karena akalnya yang lemah dan qillatul basair, atau mata batinnya ya, atau mata hatinya yang minim. Wa anna man taghalghala minal falasifa wa wulatil mu'tazilah fi tasarrufil aqli hatta sadamu bihi qawati asy-syar'i ma utu illa min khabsid dhamair. Dan bahwasanya para filsuf yang ekstrim dan juga ulatul mu'tazilah, sekte mu'tazilah yang sangat ekstrim dalam penggunaan akal hingga mereka melabrak dalil-dalil qat'i dalam syariat, ma'utu illa min khafsid dhumair, mereka tidak didatangkan kecuali karena kotornya mata hati. Jadi di sini kita sebagai Ahlus Sunnah berada di antara dua kelompok ini. Yang pertama kelompok hasyawiyah yang sangat literalis atau tekstualis, dia sama sekali tidak menggunakan potensi akal mereka dan memahami teks-teks keagamaan tersebut tidak melalui penalaran atau tidak melalui nadhar dan semacamnya seperti yang dilakukan oleh para ulama, sehingga bisa saja mereka terjebak dalam pemahaman yang fatal, tidak sesuai kandungan ayat maupun hadis yang sebenarnya. Begitu juga sebaliknya, wulatul mu'tazilah, para sekte mu'tazilah yang ekstrim dan juga para filsuf yang kebablasan dalam penggunaan akalnya, itu bahkan mengenyampingkan peran syariat. Jadi yang hasyawiyah ini masuk dalam kategori tafrid, kemudian yang mu'tazilah masuk dalam frame ifrad. Nah, antara tafrid wal ifrad ini sama-sama madmum, sama-sama tidak baik. Nah, bisa saja kelompok hasyawiyah atau literalis ketika memahami hadis terkait dengan ketika kita bertemu dengan orang kafir di sebuah jalan atau di jalan tertentu atau di gang manalah gitu ya, maka hadis tersebut berbunyi pepetlah mereka ke tempat yang paling sempit. Jadi bunyi hadisnya seperti ini. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam, jangan memulai memanggil salam terhadap orang Yahudi ataupun kepada orang Nasara. Kemudian redaksi hadis berikutnya, wa idza laqitumuhum fi thariq fatarruhum ila atyaqihi, jika kalian bertemu dengan mereka atau orang-orang kafir di sebuah jalan, maka fatarruhum ila atyaqihi, maka pepetlah mereka hingga ke tepi jalan. Nah, orang hasyawiyah atau literalis akan memahami hadis ini sesuai dengan bunyi hadisnya, tanpa melihat sosiohistorisnya atau tanpa melihat sababul wurudnya, dalam konteks apa hadis itu diucapkan oleh Rasulullah. Sehingga bisa saja nanti orang hasyawiyah yang terlalu literalis bertemu dengan orang kafir di suasana damai seperti sekarang ini, mungkin di Indonesia, dan orang kafirnya juga tidak mengganggu kita,
waktu di pasar dan semacamnya, maka bisa saja mereka akan memepet orang kafir tersebut. Padahal kata para ulama, hadis ini konteksnya dalam situasi berperang. Karena waktu itu terjadi ketegangan antara umat Islam dengan Yahudi yang telah melanggar perjanjian. Nah, kalau ini dibawa dalam konteks berperang, ya jelas logis masuk akal. Namanya berperang, ya ketika kita bertemu musuh, ya paling tidak langsung pepet, langsung serang kan gitu. Namanya juga berperang, artinya dalam konteks tidak rukun. Ya. Dan sangat tidak logis kalau kemudian kita sudah siap-siap ingin berperang, kemudian ketemu dengan musuh, misem dan semacamnya, atau mengaturkan monggo, kan nggak logis. Maka kemudian dipepet ke pinggir jalan. Disitulah pentingnya kita menggunakan nador melalui riset-riset, menggabungkan beberapa hadis dan data-data yang lain sehingga memunculkan sebuah konklusi yang sesuai dengan pesan yang terkandung dalam hadis tersebut. Kemudian di sisi lain ada ulatul mu'tazilah, ada mu'tazilah yang ekstrim. Jadi memang mu'tazilah itu ada yang moderat, ada yang ekstrim. Para filsuf juga gitu, ada yang moderat, juga ada yang ekstrim. Seperti yang kita tahu bahwa mu'tazilah ini termasuk nufatus sifat atau mu'attil, ya, kelompok yang mentiadakan sifat bagi Allah. Sekalipun dalam Al-Quran Allah jelas-jelas menyifati dirinya, innallaha sami'un basir, innallaha bikulli syai'in alim, bahwa ilmu Allah mencakup semuanya. Bahkan juga ada yang ekstrim yang mengatakan ilmu Allah itu hanya mencakup pada hal-hal yang bersifat ijmali atau secara global, sedangkan hal-hal yang bersifat partikular atau terperinci Allah tidak mengetahui. Nah, ini jelas bertentangan dengan ayat innallaha bikulli syai'in alim. Inilah yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, wa anna man tawalwala minal falasifah wa ghulatil mu'tazilah fi tasarrufil aqli hatta sadamu bihi qawati asy-syar'i. Nah, ketika Al-Qur'an mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, jelas itu dalil qat'i bahwa ilmu Allah itu mencakup segala hal, baik itu pada azal ataupun setelah dunia dan alam semesta ini tercipta. Dan bukan hanya itu, ilmu Allah itu bukan hanya mencakup pada hal yang maujud, ilmu Allah juga mencakup pada hal yang ma'dum. Setiap sesuatu yang belum ada sudah diketahui oleh Allah. Ada juga pandangan yang sangat ekstrim dari wulatul mu'tazilah ini. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat, baik itu sifat wajib baginya ataupun sifat mustahil. Sehingga mereka mengatakan Allah itu tidak hidup, Allah juga tidak mati. Artinya mereka menafikan isbatul hayat kepada Allah dan juga menafikan nafyul maut kepada Allah. Allah tidak memiliki sifat ilmu, kata mereka. Juga Allah tidak bodoh. Nah, ini kan akal mana yang bisa menerima? Padahal ketika dua hal ini kontradiktif, saat di satu sisi ada, maka sisi yang lain tidak ada. Contoh, ketika ada kehidupan, maka jelas gak ada kematian. Ketika seseorang itu sudah mati, berarti dia gak hidup. Nah, ini namanya nakidoin. Hal-hal yang bersifat nakidoin, dua hal yang kontradiktif, itu tidak mungkin berada dalam satu entitas. Gak mungkin. Ada satu entitas, dia tidak hidup, dia tidak mati. Atau ada satu substansi yang memiliki dua sifat yang saling kontradiktif. Contohnya, seseorang dikatakan tidak alim, juga tidak bodoh. Nah, ini gak ada kayak gini. Kalau dia alim, maka berarti dia gak bodoh. Kalau dia bodoh, berarti gak alim. Alasan kenapa mereka menafikan dua hal tersebut kepada Allah, yaitu menafikan Allah hidup, juga menafikan Allah mati, menafikan Allah memiliki sifat ilmu, menafikan juga Allah memiliki sifat jahal. Dan juga sifat-sifat yang lain ya ikut juga. Allah tidak mendengar, juga Allah tidak tuli, gitu nantinya. Allah tidak buta, juga Allah tidak melihat. Mereka mengatakan begini, kalau kita mengatakan Allah itu punya sifat ilmu, maka ya ada kesamaan dengan makhluknya, karena makhluknya juga punya sifat ilmu.
Begitu juga kalau kita mengatakan Allah bodoh, sama juga, sama dengan makhluknya, karena makhluknya juga bodoh. Berarti mau tidak mau kata mereka, Allah tidak berilmu juga Allah tidak bodoh. Itu berada di antara ilmu dan kebodohan tersebut. Jawaban terhadap logika kayak gini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dua hal yang kontradiktif itu tidak mungkin berada dalam satu substansi, atau dua sifat yang kontradiktif itu tidak mungkin berada dalam satu substansi. Begitu juga tidak mungkin tidak ada dalam satu substansi. Jadi contoh, seseorang dia tidak mati kemudian dia tidak hidup, gak mungkin. Kemudian yang kedua, jadi adanya kemiripan dalam sebuah nama dan sifat itu tidak serta-merta menunjukkan adanya kesamaan dalam sesuatu yang diberi nama atau yang disifati. Contohnya begini, ketika Allah menyifati dirinya sebagai Al-Aziz, Innallaha azizun hakim, di situ ada diksi Al-Aziz. Kemudian di satu sisi Allah juga mengatakan Al-Aziz kepada makhluknya. Contoh dalam ayat surah Yusuf, qalati imra'atul aziz, qalati imra'atul aziz. Jadi di situ kan menjelaskan imra'atul aziz. Contoh lagi Allah mengatakan innallaha kana sami'an basira, bahwa Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Nah, kata sami'an basira ini Allah juga gunakan untuk menyifati makhluknya. Sebagaimana dalam ayat berikut, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Nah, kemiripan sami'un basir, kemudian al-aziz dalam dua ayat tersebut itu tidak mewajibkan atau tidak menunjukkan adanya tasbih, keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Jadi itu tidak menafikan ayat laisa kamitslihi syai'un. Ayat inilah sebenarnya yang mengunci pikiran liar-liar kita untuk tidak berpikir hal-hal yang aneh tentang Allah. Maka kemudian Al-Ghazali melanjutkan, famailu ulaika ila tafrid. Jadi kecondongan mereka yaitu hasyawiyah ila tafrid, lalai, wa mailu haula ilal ifrad, dan kecondongan ulatul mu'tazilah dan para filsuf yang ekstrim itu ilal ifrad, berlebihan. Wakilahuma, kata Al-Ghazali, ba'idun anil hasmi wal ihtiyat. Keduanya ini, at-tafrid wal ifrad, itu sangat jauh dari kebijaksanaan dan sikap kehati-hatian. Balil wajibul mahtumu fi qawaidil i'tiqad, justru hal yang menjadi keharusan dalam pondasi keyakinan, mulazamatul iktisad, yaitu menjaga keseimbangan, wal istidadu ala siratil mustaqim, dan mengikuti petunjuk atau jalan-jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Fakila tarafai qasdil umur dhamim, maka kedua ujung urusan yang moderat, maksudnya moderat di sini tidak ifrad dan tidak tafrid ya. Kedua ujungnya itu dhamim, tercela. Maksudnya kedua ujung itu adalah ya kalau tidak ifrad berarti tafrid. Itulah yang kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, keseimbangan dalam keyakinan. Artinya keyakinan seimbang, balance, tidak tafrid, tidak ekstrim kanan, walal ifrad, dan juga tidak ekstrim kiri. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pengajian pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.